bahwa merchant tersebut Tahu, sudah bekerja betul. sama dengan Wave. Yes, Jadi benar. bisa bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Wave ya. Benar Makanya sekali. jadi kalau memang semakin banyak ada beberapa pertanyaan, tapi ini salah satu pertanyaan yang menarik saya highlight dulu. Ya. Kalau bonus yang diberikan adalah dari transaksi, apakah berarti di aplikasi Wave kita harus ada deposit? Nah, ini nih Pak Yona. Ya. Ya, untuk melakukan transaksi Pak Udin, ya saya langsung jawab Pak Debbie ya. Memang ya saat kita bertransaksi ke merchant yang sudah mendaftarkan diri sebagai MVP alias merchant vendor, otomatis kan kita harus bayar ya. Nah, bayarnya pakai apa? Nah, bayarnya ini yang kita perlu melakukan proses top up ke akun kita yang ada di aplikasi Wave. Nah, tapi ingat, kita men-top up itu bukan langsung ke akun Wave Point kita. Kita mengikuti aturan pemerintah bahwa, nah, kan kita tadi sudah jelaskan sedikit ya, penyelenggara e-money kita adalah Finet, ya, dengan produknya FinPay. Makanya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di aplikasi kita itu ada 2 wallet ya Mbak Debbie ya, wallet FinPay sama wallet Wave Point. Nah, setiap kita melakukan top up untuk belanja ataupun deposit untuk belanja itu masuknya dulu pasti ke dompet FinPay. Nah, setelah ada isinya di dompet FinPay itu barulah kita melakukan transaksi belanja. Masa kita ke merchant, ya kita mau belanja pakai apa, bayarnya pakai apa kalau kita nggak top up dulu ya Mbak Debbie ya? Iya. Nah, mungkin yang dikhawatirkan oleh vapers yang ada di rumah nih, saya bisa pahami nih Pak Yona. Ya. Mungkin ada beberapa yang mengendap. Nah, kalau di Vape ada nggak kewajiban untuk saldo mengendap ini Pak Yona? Tidak ada. Kapanpun bisa ditarik. Kalau bonus kita udah gede nih Mbak Vapers ya, ataupun minimal 50.000. Jadi memang syaratnya kan ketentuannya adalah kita bisa tarik atau withdraw Wave Point kita asalkan sudah ada dana minimal 50.000 gitu loh. Terserah, silakan. Tapi kan kayak saya pribadi Mbak Debbie, sejak awal saya belum menarik. Kenapa? Ya, salah satu tujuan kita bergabung di Wave di awal ini kan apa? Supaya kita bisa belanja apa, Mbak Debbie? Belanja gratis. Belanja gratis. Nah, setiap masuk bonus saya pakai lagi untuk belanja. Kecuali bonus kita nanti ya, kalau ya kita imani ya, kita yakini ya, kalau mungkin katakan 70 juta atau 100-an juta ya, separuh kita tarik, kita withdraw, separuhnya kita biarkan untuk belanja gitu Mbak Debbie ya. Tidak ada dana mengendap gitu. Jadi sekali lagi ya Vapers ya, ini mungkin hal-hal yang perlu kita tekankan terutama kepada calon-calon member atau Vape atau Bapak Ibu yang baru ingin bergabung dengan Vape. Nah, jadi satu Vape ini tidak ada peringkat atau posisi gitu ya Pak Yona ya. Yes. Tidak ada sistem peringkat. Jadi semuanya sama. Semuanya sama haknya hak dan kewajibannya sama di dalam Vape ini. Lalu yang kedua juga tidak ada istilah tutup poin. Ya, tidak ada istilah tutup poin dan tidak ada kewajiban untuk mengendapkan saldo. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya nggak mau ada saldo mengendap nih karena takutnya nanti dimanfaatkan untuk ini untuk itu. Silakan Bapak Ibu kosongkan saldonya, diisi setiap kali mau bertransaksi, gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Tidak ada paksaan untuk membeli produk-produk tertentu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan berbelanja produk atau fasilitas apapun yang Bapak Ibu butuhkan ya. Kita di sini hanya sebagai fasilitator, memberikan jalan supaya Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan lebih mudah ya. Juga dengan sistem keamanan yang tentunya lebih aman dibandingkan kita menggunakan uang konvensional. Gitu ya Pak Yona ya. Betul. Jadi mendidik masyarakat itu untuk menjadi smart shopper ya Mbak Debbie ya. Kita bertransaksi secara pertama? Secara mudah karena kita menggunakan sistem, nyaman, aman, dan mendapatkan keuntungan tambahan berupa cashback bahkan penghasilan. Begitu. Kan kita nih harus merekrut kalau untuk secara posisi pohon jaringan kan ada 6 kaki. Nah pertanyaannya apakah harus imbang kiri dan kanan? Lalu apa yang terjadi atau bagaimana jika 6 orang yang kita rekrut tersebut
tidak aktif. Okay. Silakan Pak Yona. Oke. Pertanyaan pertama ya Pak Udin ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk kita menyeimbangkan jaringan kita. Karena dengan satu grup yang berkembang saja, kita tetap terima bonus dari situ. Keseimbangan hanya diperlukan untuk bonus khusus yang ke-8 Pak Udin. Yang reward cash gitu ya. Dan itu pun Star Cash, dan itu pun apabila kita sudah mendapatkan, dan itu game over. Itu hanya satu putaran. Makanya saya selalu bilang ke member saya, ke para jaringan saya, bahwa kita fokuskan ke 7 bonus pertama. Itu yang akan kita dapatkan secara kontinu. Dan itu tidak butuh keseimbangan. Bagaimana kalau 6 orang yang kita rekrut itu nggak aktif, Pak Yona? Oke, jadi begini, sekali lagi makanya saya juga sharing dengan jaringan. Jadi alasan nanti member tidak aktif di Fave adalah apa Mbak Debbie? Kira-kira mereka nggak ngerti cara pakai aplikasinya. Intinya gitu loh. Karena apa? Setiap orang pasti belanja, kan gitu Mbak Debbie. Kalau sudah ada merchant, tidak ada alasan orang tidak betul. Yang tidak belanja melalui aplikasi Fave adalah mereka yang tidak mengerti. Makanya tugas kita, Favers, di awalnya adalah melatih, mengajarkan, mementori member-member kita itu untuk menggunakan aplikasi baik dan benar. Ya, jangan hanya sekedar kirim link referral, tapi kita nggak jelasin apa manfaatnya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Itu yang saya soroti saat ini ya. Banyak sekali. Ya kita nggak pungkiri, itu banyak saya temukan kasus seperti itu yang member tidak mengerti cara top up, yang nggak mengerti cara beli voucher, itu kan ngena sekali, padahal posisi sudah titanium star. Nah kan lucu sekali Mbak. Nah ini juga mungkin menjadi poin penting ya Pak Yona ya, yang harus diperhatikan oleh calon-calon top mentor ya Pak Yona ya. Nah itu dia. Bahwa yang harus kita perhatikan adalah jangan hanya kita berfokus kepada merekrut, karena sekali lagi bonus yang potensi bonus yang bisa kita dapatkan di Fave ini bukan dari semata-mata perekrutan aja. Betul sekali. Banyak potensi bonus-bonus yang lain. Yang terpenting selain kita merekrut adalah kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita ajak bergabung. Betul. Ya Pak Yona ya. Tidak ada alasan untuk member itu tidak menjalankan bisnis Fave kalau mereka mengerti. Kalau mereka ngerti, nggak mungkin mereka nggak belanja. Intinya begitu. Nah, caranya di awal ini bahkan di awal cukup sebenarnya capeknya hanya di awal Mbak Debbie. Ajarkan member kita itu untuk cara belanjanya bagaimana menggunakan aplikasi Fave. Ingat Favers, kita di Fave ini tidak perlu ngajarin member kita mau belanja apa, belanja di mana. Nggak perlu itu Favers. Perlu mereka mereka lebih pintar dari kita Mbak. Ya, lebih pintar dari kita. Yang perlu diajari. Nah, itu sama kayak ngajarin ikan berenang ya. Betul sekali Pak Debbie. Yang perlu diajarkan, yang dimentori adalah bagaimana menggunakan aplikasi ini. Sampai mereka benar-benar paham, sampai mereka bisa juga menduplikasikan kepada jaringan mereka juga. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi Favers, yang perlu ditekankan ya bahwa dalam Fave ini yang terpenting bukan hanya sekedar merekrut orang sebanyak-banyaknya, tapi juga membagikan pengetahuan kita tentang konsep bisnisnya Fave, tentang potensi penghasilan di Fave, tentang cara penggunaan aplikasi Fave ini kepada orang-orang yang kita ajak bergabung. Nggak masalah Pak, kalau misalnya yang bisa kita rekrut hanya misalnya 5 orang. Tapi ketika kita memberikan pemahaman yang baik kepada 5 orang ini, 5 orang ini juga kan nanti akan terpancing untuk membagikan pengetahuannya, membagikan pengalamannya, keuntungan yang dia dapatkan di Fave akan dia sharing dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia memang merasakan manfaatnya. Begitu lebih baik daripada kita merekrut 100 orang yang tidak tahu apa-apa gitu ya Pak Yona ya. Benar sekali. Ini nggak jangka panjang, bisnis kita juga nggak akan jangka panjang Mbak Debbie. Kita kan mau jangka panjang, mau langgeng. Ya itu, otomatis duplikasikan yang baik dan benar kepada jaringan kita. Supaya mereka juga bisa lakukan hal yang sama. Otomatis yang tadinya cashback bisa berubah menjadi apa Mbak Debbie? Penghasilan yang tanpa batas. Menjadi penghasilan yang unlimited. Unlimited. Gitu ya. Kalau masih ada yang berpikir bahwa Fave ini MLM, Pak Yona mungkin bisa memberikan pencerahan gitu buat Favers-Favers yang ada di luar sana. Jadi gini Mbak Debbie ya, kita juga nggak bisa pungkiri ya Mbak, bahwa kita menggunakan sistem jaringan. Ya. Kan
Tapi yang saya mau coba ceritakan yang membedakan antara Faith, bisnis jaringan Faith dengan yang lain adalah, nah seperti ini. Kalau yang lain, jadi saya bilang MLM konvensional ya Mbak Debbie ya, bisnis jaringan konvensional. Ya kalau yang lain itu konsep yang ditawarkan cenderung bukan konsep primer, Mbak Debbie ya. Mungkin sekunder atau tersier ya. Kita nggak pakai nggak apa-apa, kan gitu ya Mbak Debbie ya. Bukan kebutuhan primer. Sedangkan Faith yang ditawarkan, yang diajarkan adalah konsep yang pasti orang pakai. Bicara belanja, tidak ada orang yang tidak melakukan kegiatan belanja. Faith memberi kesempatan Anda bisa mendapat, Anda bayar pakai aplikasi ini, Anda bisa mendapat sesuatu balik lagi loh. Dan itu setiap saat Anda melakukan transaksi menggunakan aplikasi ini. Nah gitu kan Mbak Debbie. Karena sekali lagi, tidak ada orang yang tidak melakukan kegiatan belanja. Berarti pertama apa? Faith menawarkan sebuah konsep yang pasti digunakan setiap orang. Kedua, itu tadi Mbak Debbie ada singgung ya, bahwa di Faith tidak ada istilah tutup poin. Nah, jadi di Faith ini ya kan belanja. Jadi mau dibilang kegiatan belanja ini tutup poin bisa juga sih sebenarnya, tapi kan sebuah kegiatan yang tidak mungkin terelakkan Mbak Debbie ya. Pasti ya. Setiap bulan untuk urusan kebutuhan tagihan bulanan aja sudah berapa. Jadi setiap bulan tuh sudah pasti ada pengeluaran untuk kebutuhan tagihan bulanan ataupun untuk kebutuhan rumah tangga, untuk urusan dapur, sudah pasti. Nah, Favors, saya mau berbagi pengalaman ya, Favors ya. Jadi saya mau bagi cerita saya, pengalaman saya saat saya masih menjalankan bisnis jaringan di tempat yang lainnya ya. Saya nggak sebut bisnis apa, nggak etis ya. Jadi saya ingat sekali setiap tanggal 25 akhir bulan ya, tanggal 25 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 itu saya harus menelpon para member saya, terutama leader-leader saya, untuk melakukan apa, Favors? Untuk melakukan tutup poin. Supaya apa, Favors? Supaya bonus saya yang saya dapat setiap bulan itu bisa stabil. Supaya bonus setiap leader dan member saya yang mereka dapatkan selama ini itu bisa stabil. Ya, Favors? Nah, karena apa? Harus diingatkan, karena mungkin produk yang kita tawarkan bukan merupakan kebutuhan utama, kebutuhan primer para membernya, para leader saya, para member saya. Nah, sedangkan di Faith, ya seperti saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa di Faith kita tidak perlu capek-capek mengingatkan untuk member kita berbelanja apa, berbelanja di mana. Kalau mereka sudah mengerti cara menggunakan aplikasi Faith, nggak ada tuh kita perlu reminder mengingatkan mereka, ayo belanja ini, ayo belanja di situ. Tidak perlu ya, Favors ya. Nah, itulah yang membedakan Faith dengan yang lainnya. Karena Faith menawarkan sebuah konsep yang merupakan kebutuhan primer ya, yaitu apa? Kegiatan yang tidak mungkin bisa dielakkan oleh setiap membernya, yaitu berbelanja. Nah, berikutnya, biaya pendaftaran member baru di Faith itu biayanya murah sekali, Favors. Hanya dengan 27.500 kita sudah bisa memulai usaha di Faith ya, Favors. Bahkan ada posisi yang namanya silver itu gratis, Favors. Jadi bagi Favors ataupun simpatisan Favors yang ingin coba-coba dulu bisnis Faith ya, ingin uji coba, nah mereka bisa daftar di posisi silver. Gratis pun masih bisa dapat dua macam bonus di Faith. Pertama, bonus cashback pribadi saat mereka bertransaksi menggunakan aplikasi Faith. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan global share transaction asal memenuhi NP tertentu. Jadi, kalau di tempat lain, ya biaya pendaftaran nggak mungkin semurah ini ya, Favors. Saya belum menemukan bisnis yang menggunakan sistem jaringan itu dengan biaya pendaftaran yang semurah Faith ya, Favors. Hanya dengan 27.500 bahkan gratis sudah bisa menjadi member Faith. Nah, pertanyaannya adalah kenapa biaya pendaftaran itu murah di Faith? Ya karena Faith betul-betul ya ingin membantu semua lapisan masyarakat
dan semua golongan ekonomi untuk bisa mengalami dan merasakan semua manfaat yang ada di bisnis Faith. Dan Faith ingin berbagi ya. Berikutnya Faithers ya. Nah, salah satu momok terbesar di bisnis jaringan atau di bisnis multi-level konvensional yaitu adalah terjadinya cutting price atau undercutting. Nah, apa itu cutting price atau undercutting? Jadi cutting price itu adalah terjadinya praktek menjual harga barang yang ditawarkan ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, itulah cutting price. Oke. Nah, dan praktek ini sangat common ya, terjadi, sering sekali terjadi di bisnis-bisnis multi-level konvensional ya, Faithers ya. Nah, sedangkan di Faith, kalau kita mau samakan para MVP kita itu adalah stokis ya, Faithers ya. Nah, maka tidak mungkin kan MVP ini menjual dagangannya atau jualannya di bawah harga yang sudah mereka tetapkan sendiri di awal ya, Faithers ya. Nah, yang rugi siapa kalau itu terjadi? Ya, yang udah pasti yang rugi itu ya para MVP-nya itu sendiri. Nah, maka tidak mungkin ya cutting price itu terjadi di Faith. Karena tidak mungkin MVP itu menjual di bawah harga ketentuan yang sudah mereka tetapkan di awal. Nah, perlu diketahui bahwa pihak Faith sama sekali tidak ikut campur dalam hal merchant Faith partner alias MVP itu menentukan berapa harga barang atau jasa yang dijual para MVP. Gitu ya, Faithers. Nah, apalagi nih, kalau yang lain, nah yang saya sebut tadi bahwa hadirnya Faith ini bukan menjadi kompetitor yang lainnya. Justru kita bisa merangkul yang lainnya itu. Kalau yang lainnya di antara mereka itu mungkin saling bersaing ya, saling gontok-gontokan atau rebut-rebut jaringan. Kalau di Faith kan enggak, kita merangkul semua pelaku bisnis jaringan yang lainnya, semua pelaku bisnis multi-level lainnya. Karena apa? Semua pasti melakukan kegiatan belanja. Jadi itulah yang membedakan Faith dengan bisnis jaringan atau MLM lainnya ya. Sebenarnya mungkin ada beberapa hal lagi, tapi inilah beberapa poin yang menurut saya yang cukup menonjol perbedaannya antara bisnis Faith dengan yang lainnya. Seperti yang sudah kita jelaskan dari awal ya, bahwa Faith ini tidak ada kewajiban Faithers untuk membeli produk-produk tertentu ya. Makanya kita hanya mengajak Faithers semua yang ada di rumah untuk mengalihkan cara belanja kita yang mungkin tadinya konvensional, kita alihkan dengan cara yang lebih modern gitu, yaitu menggunakan aplikasi Faith yang kemudian bisa memfasilitasi banyak sekali transaksi Faithers. Mau apapun nanti bisa ditransaksikan melalui aplikasi Faith ya. Nah, jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, udah deh saran saya nggak usah ragu-ragu lagi gitu ya Pak Yona ya. Kalau masih ada yang pengen tahu lebih dalam mengenai konsep bisnis atau yang ingin tahu lebih dalam bonus-bonus apa aja yang ada di Faith, nah silakan meluncur kemana nih Pak Yona? Silakan meluncur ke YouTube channelnya Faith, ya Faith Bright Official, atau ke website www.faith.co.id ataupun Telegram channel Faith Bright Official, Instagram dengan nama yang sama. Gitu, lengkap dengan TikToknya juga namanya yang sama. Ya, dan juga kami juga tidak lupa mengingatkan untuk Faithers yang ada di rumah ya, untuk semua Faithers, kami persilakan untuk berkreasi, membuat video testimoni atau video promosi dalam bentuk apapun ya. Nah, tapi Faithers jangan lupa untuk Faithers yang mungkin ingin memberikan informasi atau video atau konten yang berisi tentang promosi tentang bisnis dan aplikasi Faith, bisa Anda kirimkan terlebih dahulu ke email timbright01@gmail.com. Sekali lagi, timbright01@gmail.com ya.
untuk nanti bisa mendapatkan verifikasi. Ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa konten dari konten-konten promosi Anda adalah menyampaikan informasi yang benar, tidak ada mengandung unsur hoax dan tidak dilebih-lebihkan gitu ya Pak Yona ya. Betul sekali. Nanti semua konten-konten promosi yang sudah diverifikasi oleh Tim Bright nanti akan mendapat stamp approval verified by Tim Bright gitu ya. Nah, jadi Papers juga ini untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang mungkin mengatasnamakan Vape lalu kemudian mempromosikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar Vape gitu ya Pak Yona ya. Atau mempromosikan hal-hal yang sifatnya merugikan dengan mengatasnamakan PT Vape Global Madani ataupun Tim Bright ya. Nah, itu dia. Dan sekali lagi Papers, kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan Papers bisa menghubungi tim kita, tim Dokter Vape ya. Ada tim Dokter Vape yang akan standby di Halo Bright ya, untuk jamnya bisa Papers lihat di aplikasi ya. Apapun pertanyaan yang Papers miliki bisa nanti Papers sampaikan di sana, boleh nanti dijawab oleh dokter-dokter dari tim Bright ya. Dan juga Papers jangan lupa sekali lagi untuk menghubungi channel YouTube Vape Bright Official untuk mendapatkan video presentasi ini maupun mendapatkan update-update fitur yang terbaru yang bisa kita manfaatkan di aplikasi. Saya rasa sekian yang bisa kita sampaikan dalam diskusi yang luar biasa membakar semangat malam hari ini ya Pak Yona ya. Nah mungkin sebelum kita tutup Pak Yona ada yang mau disampaikan dulu kepada Vapers yang ada di rumah? Ya jadi dikit Mbak Debbie. Jadi semoga apa yang kita bicarakan Mbak Debbie ya Vapers ya, yang kita sampaikan ini bisa memotivasi Vapers untuk terus tambah semangat, tambah optimis untuk menjalankan bisnis yang luar biasa ini Vapers. Kita terus berbagi kabar baik dan kebaikan kepada banyak orang sehingga tidak hanya kita nih atau grup kita saja yang bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat dari vape, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita bisa jadi socialpreneur yang betul-betul peduli dengan masyarakat Indonesia yang mungkin sedang terpuruk karena situasi sekarang ini ya. Mari Vapers, jadi melalui vape kita bantu meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan dan kita bantu mengangkat perekonomian bangsa kita. Jadi siap untuk itu Vapers. Jadi saya yakin semua yang mengikuti Zoom meeting malam ini semua siap nih Mbak Debbie. Ya. Terima kasih Vapers buat partisipasinya. Sukses untuk kita semua. God bless. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi Vapers, kalau kita punya keinginan, punya niatan untuk bersama-sama membangun kembali perekonomian di negara kita, terutama dalam era pandemi ini, inilah saatnya. Bagaimana caranya? Ajak semua orang yang ada di sekitar kita untuk bergabung dengan Vape, ajak usaha-usaha kecil yang ada di sekitar kita untuk bergabung dengan Vape supaya kita sama-sama membangkitkan kembali roda perekonomian di dalam negeri.